Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan baik saja, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu melalui sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelum kita sampai pada materi inti, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuannya. Dilanjutkan dengan titik fokus untuk memperdalam materi pada bab ini. Kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Oleh karena itu, pahamilah beberapa kata kunci ini, yaitu yang pertama, makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur itu apa? Yang kedua, bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Yang ketiga, hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Anak-anak sekalian, untuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Di dalam kitab Lisanul Arab, sahwi itu menurut bahasa artinya adalah lalai atau lupa. Sementara kalau menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Selanjutnya, hukum melaksanakan sujud sahwi itu adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan atau kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara sujud sahwi. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Selanjutnya, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah itu, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua itu sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama.
Setelah itu, setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan duduk tasahud akhir, lalu dilanjutkan dengan salam. Itu tata caranya. Setelah kita memahami tata cara dari sujud sahwi, kita perlu memahami tentang hikmahnya. Hikmah melaksanakan sujud sahwi itu diantaranya, yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian hikmah yang kedua, menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh ataupun sombong, dan harus selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dilanjutkan dengan sujud tilawah. Apa itu pengertiannya, bagaimana tata caranya, dan bagaimana hikmahnya. Nanti kita akan membahasnya. Sujud tilawah itu artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah itu adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Sedangkan hukum melaksanakan sujud tilawah itu adalah sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami ayat-ayat sajadah itu apa saja. Di dalam Al-Quran diantaranya yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran surat An-Nahl ayat 49, Quran ayat As-Sajdah ayat 15, Quran surat An-Naml ayat 26, Quran surat Al-A'raf ayat 206, Quran surat Al-Isra ayat 109, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surat Shad ayat 24, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Had ayat 18, Quran surat Al-Had juga ayat 77, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21, Quran surat Al-Alaq ayat 19, Quran surat Al-Furqan ayat 60. Setelah kita mengetahui ayat-ayat sajadah, dilanjutkan dengan tata caranya. Bagaimana caranya kita melakukan sujud tilawah? Yang pertama akan kita bahas tata cara sujud tilawah di luar sholat. Caranya yang pertama, kita harus menghadap kiblat. Dilanjutkan dengan berniat untuk sujud tilawah setelah kita menjumpai ayat sajadah. Selanjutnya kita melakukan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan sujud 1 kali. Disunnahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu dilanjutkan bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Selanjutnya kita akan membahas tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah atau setelah mendengar ayat sajadah.
Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Di dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas hikmah dari melaksanakan sujud tilawah. Hikmahnya itu apa saja? Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah dijauhkan dari godaan setan. Hikmah yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang sujud tilawah, pembahasan kita lanjutkan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu pengertiannya bagaimana? Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga ketika terhindar dari musibah. Itu pengertiannya. Setelah kita memahami pengertiannya, dilanjutkan dengan tata caranya. Bagaimana caranya sujud syukur? Yang pertama yaitu diawali dengan niat sujud syukur. Kemudian dilanjutkan melakukan takbiratul ihram. Setelah itu melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu bangun dari sujud, kemudian salam. Setelah kita memahami pengertian dan tata cara dari sujud syukur, kita akan mempelajari hikmahnya. Hikmah melaksanakan sujud syukur itu yang pertama sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Itu hikmah yang pertama. Dilanjutkan hikmah yang kedua, yaitu tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas panjang lebar sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya apa pada materi kali ini? Yaitu yang pertama, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat atau karunia yang telah diberikan. Sujud syukur dapat dilakukan kapan saja, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang kedua, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menyempurnakan sholat yang terlupa atau salah. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, yaitu setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Itu ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Sujud tilawah ini dapat dilakukan kapan saja, baik di dalam maupun di luar sholat. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas dan memahami kesimpulan dari materi hari ini, sampailah kepada tugas siswa. Tugas ini harus kalian kerjakan agar kalian bisa memahami lebih mendalam materi kali ini. Yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dan catat di buku catatan kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Yang kedua, bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Yang ketiga, apa hikmah dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Anak-anak sekalian, tolong tugasnya diperhatikan dan dikerjakan, dan besok kalian harus menyelesaikan dan dikumpulkan. Itulah anak-anak sekalian materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.